Nah, jadi malam ini kita lihat cara coding VHDL dan dalam kasus-kasus yang cukup sederhana yaitu yang melibatkan hanya combinational logic saja. Ya, combinational logic artinya adalah eh, logika rangkaian hardware yang outputnya keluar secara bersamaan dengan inputnya. Ya, jadi tidak mengandung memori ya di dalam rangkaiannya. Nah, VHDL itu punya keleluasaan ya dan punya 3 cara ya untuk memprogram yang Bapak-bapak juga udah tuliskan di texting ya. Tapi kita lihat lagi ya pelan-pelan 3 style memprogram ini ya masing-masing ada keuntungan kerugiannya. Jadi seperti layaknya bahasa yang lain banyak cara mengatakan sesuatu ya dan kita bisa pilih ya cara mana yang paling sesuai untuk kebutuhan kita. Nah, ini di bagiannya ini struktur eh, coding VHDL ya yang secara umum ada bagian library-nya deklarasi di atas. Lalu ada bagian entity, ini deklarasi input output karena kita membayangkan selalu black box ya hardware yang punya input dan output tertentu. Lalu ada bagian kelakuan ini yang kata kuncinya pakai arsitektur ya. Nah, di dalam proses mengcodingnya ya, ini di dalam figur 42 ini Sandige menggambarkan kalau kita nulis VHDL itu kita melakukan desain ya, kita bicara desain hardware logika tapi dalam bahasa software ya karena kan kita memang mau memanfaatkan fleksibilitas itu ya begitu kita bisa deskripsi dengan software maka deskripsi itu bisa kita ubah dengan cepat ya jadi desain kita bisa jadi sangat rapid ya untuk prototyping. Nah dari bahasa yang desain ini kalau kita compile ya seperti kalau kita punya software biasa kita compile atau di dalam bahasa hardware description bisa juga kita bilang kita analyze ya. Jadi ada software-software atau platform yang bilang di compile itu ya di analyze atau di synthesize ya. Sebenarnya yang dihasilkan adalah kode-kode yang nanti bisa berinteraksi dengan library ya. Jadi kode-kode hardware-nya nanti disimpan di dalam biasanya ada folder yang nama standarnya itu work begitu ya. Kalau Bapak-bapak pakai Quartus atau model SIM. Lalu ada library std yang ini berisi logika-logika standar juga. Jadi and, or, none, nor begitu ya. Lalu ada library IEEE yang berisi lebih banyak lagi konsep-konsep logika dan operasinya yang bisa dipakai begitu ya. Biasanya sih IEEE ini library selalu kita pakai ya karena jadi standar supaya kode kita itu nggak cuma jalan di satu platform. Kalau kita ganti ya bahasa VHDL-nya pakai hardware yang lain dan lain sebagainya juga cross platform itu bisa jalan dengan baik ya. Jadi biasanya sih kita standar kita pakai ya. Nah itu yang dijelaskan Sandige di sini ya. Proses synthesizing ini yang di tengah adalah untuk ya biasa ya memeriksa apakah ada kesalahan sintaks ya di dalam bahasa VHDL-nya ya. Lalu diterjemahkan menjadi library ya. Library itu berisi paket-paket yang berisi informasi tentang desain kita ya yang siap untuk nanti diturunkan ke hardware-nya begitu ya. Nah, jadi proses bekerja kita seperti itu. Lalu ini ada informasi-informasi tentang library ya. Ini work library biasanya standar ya folder khusus untuk menyimpan hasil-hasil compile-nya itu ya. Kalau Bapak main Quartus atau model SIM begitu mulai mendefinisikan project juga ada mendefinisikan folder library-nya ya, biasanya work gitu yang default. Kalau mau kasih nama lain juga bisa. Lalu ada yang std library ini berisi logika-logika ya, operator, not, and, nor, dan seterusnya. Lalu paket standar IEEE ini kita pakai std logic ya. Ini lalu Sandige memberikan catatan ya. Alasan utama memakai library IEEE ini adalah untuk design portability. Ya itu tadi yang telah kita bilang ya bahwa supaya VHDL source code-nya ini
kalau kita ganti software vendor yang lain masih tetap jalan ya, karena ini standar begitu ya, bukan yang spesifik karena vendor tertentu pakai library itu aja begitu ya. Jadi biasanya di bagian library selalu ada ini, library IEEE. Lalu di dalam library-nya ini yang kita pakai adalah std logic 1164 semuanya ya. Jadi ngomongnya biasanya seperti itu ya di dalam header code kita ya. Nah, lalu ini ada struktur entity ya. Kita sebenarnya udah berkenalan juga dari chapter 1 buku Sandige ini sedikit-sedikit ya. Kata kuncinya adalah entity. Kata kunci yang punya arti khusus di VHDL biasanya di bold ya di dalam buku Sandige. Dan kalau Bapak Ibu program pakai editornya Model Sim atau Quartus juga ada perbedaan warna yang memudahkan mata kita melihat oh ini kata kunci gitu ya. Lalu yang nama misalnya ini small underscore CKT ya. Ini smallnya S-nya huruf besar nih karena Sandige biasanya memakai nama dengan huruf besar. Lalu ada deskripsi input dan output ya. Di dalam hal ini A, B, C, D itu input, lalu F itu outputnya. Dan jenis tipe datanya adalah standard logic. Ya, jadi high, low, dan seterusnya ya. Nah ini tipikal ya. Deskripsi black box-nya, entity, deskripsi input output dari program VHDL kita. Lalu ada bagian arsitektur ya. Nah, gaya memprogram yang 3 buah itu kita alami waktu kita menulis bagian arsitekturnya. Ya, jadi kalau entity, deklarasi input output itu mah gitu-gitu aja ya. Agak membosankan ya karena nyaris sama. Tetapi waktu kita masuk mendeskripsikan kelakuan dari sirkuitnya, kita ada 3 pilihan ini nih, data flow, behavioral, sama structural design ya. Nah kalau sekilas ya dari Bapak membaca dan mengumpulkan texting ya, kira-kira yang mana yang lebih baik tuh, data flow, behavioral, atau structural? Tadi Pak Austin kayaknya jawab tapi masih mute. Oh nggak jawab, nggak jawab. Iya, gimana Bapak ada yang beropini? Menurut saya Pak, yang paling sering saya kalau lihat-lihat di internet pakai behavior sih Pak. Kalau yang saya lihat di internet Pak. Oh iya, jadi kan setiap style itu ada untung ruginya ya. Kalau pakai behavioral kira-kira untungnya apa Pak? Kalau saya sih, kalau nggak salah kan behavior lebih mudah dipahami ya Pak ya. Maksudnya kita bisa mengikutkan bit awalnya gitu. Yang saya pahami sih seperti itu kurang lebih. Kalau Iya. yang pakai itu kan dia pakai apa namanya penginisiasi and or sama sore gitu loh Pak. Yang mana? Yang non behavior Pak. Ini ada 2 nih Struktural. yang non behavior, ada yang data flow, ada yang structural. Kalau itu masih bingung sih Pak. Kalau saya yang saya tahu behavior terus pakai, kalau saya biasanya pakai yang saya lihat di internet paling banyak itu sih Pak. Oke. Behavior terus sampai sama pakai structural itu Pak. Oke, ya itu tadi satu opini ya, behavioral katanya yang umum dilihat. Ada yang nggak setuju nggak sama opininya Pak Cuan? Ada yang merasa structural lebih bagus atau data flow lebih oke? Oh, behavioral berarti ini yang menang ya malam ini ya. Nah, sesungguhnya semua pertanyaan atau approach teknis itu ada plus minusnya. Jadi harusnya selalu kita melihat kasus desainnya sih ya. Tapi coba kita lihat pelan-pelan ya apa yang dikatakan oleh Sandige. Kalau perbedaannya sih Bapak-bapak udah mengidentifikasi ya di texting. Nah, yang penting ya beberapa hal ini ya saya highlight ya. Untuk data flow memang dia pakai logika langsung ya. Nulisnya sinyal outputnya itu biasanya dengan persamaan matematika booleannya ditulis langsung ke dalam code VHDL-nya begitu ya. Nah ini sangat menguntungkan kalau desain kita memang turun dari truth table ya. Terus kita modalnya kita adalah persamaan matematika booleannya ya. Jadi tinggal booleannya itu aja kita tulis ke VHDL terus langsung jalan gitu ya. Nah yang kita harus perhatikan di sini adalah ini ya soal urutan itu ya.
Sandige ini memberikan komentar ya, concurrent statement. Jadi di dalam sebenarnya di dalam ketiga desain ini yang kita harus perhatikan adalah walaupun urutan code-nya ditulisnya satu persatu, tetapi eksekusinya dianggapnya berbarengan. Ya, ini istilah yang dipakai Sandige di bold concurrent statement. Ya, karena secara hardware nanti kita harus mengasumsikan hardware kita itu nggak peduli ya kelakuan itu kita code yang mana duluan, tapi secara hardware dia bergerak bersamaan begitu ada inputnya. Ya, sehingga Sandige itu menulis the order in which they are written is not important. Ya, urutan jadi tidak penting. Ya. Lalu ciri khasnya adalah pakai Boolean equation. Ya, jadi kalau modal kita waktu desain adalah persamaan booleannya ya. Nah, kita mungkin nggak terlalu tahu behavioralnya kalau kita harus ngomong pakai bahasa yang if, else begitu ya. Behavioral kan ciri khasnya begitu ya. Ada bahasa logika yang rasanya pakai bahasa manusia ya, pakai if dan else gitu misalnya ya. Nah kalau kita nggak punya if else-nya, punyanya persamaan booleannya, ya lebih gampang pakai data flow. Ya, jadi data flow tetap punya keuntungan, Pak Cuan. Ya. Nah kalau kita pakai yang behavioral, kata kuncinya adalah proses. Ya, kenapa? Karena di dalam proses itu semua kalimat yang ada di dalam proses itu kan ditulisnya berdasarkan logika behavioral ya. Jadi seolah-olah ada yang duluan dievaluasi dan ada yang belakangan. Karena misalnya kalau kita mulai ngomong if ini maka ini else if apa gitu kita berlaku seolah-olah yang di atas itu duluan ya. Tetapi begitu kita kasih kata kunci proses ya maka segala sesuatu yang ada di dalam kata kunci proses itu adalah concurrent statement. Ya kembali karena ini combinational logic nih. Ya ini yang agak kurang biasa ya buat orang-orang software. Kadang hal seperti ini membingungkan. Loh kok kalimatnya if else-nya duluan yang di atas kok gitu ya. Tapi enggak, karena ini hardware description language, maka segala sesuatu yang ada di dalam proses itu terjadinya dianggapnya berbarengan. Ya, dan di dalam proses kata kunci proses ini biasanya ada di dalam kurung sinyal-sinyal yang dianggap sebagai sinyal pemicu. Jadi kalau sinyal itu ada perubahan, baru hal yang behavioral di dalam proses itu dijalankan dan dievaluasi dan secara bersamaan semuanya. Gitu ya. Jadi proses itu bisa juga dikawal dengan sinyal pemicu. Kalau sinyal pemicunya nggak berubah, ya prosesnya nggak dijalankan. Ya. Jadi itu juga pola berpikir hardware ya. Kalau input nggak berubah, ngapain saya jalanin logikanya gitu ya, outputnya ya tetap sama aja. Begitu ada yang berubah, bergeraknya bersamaan. Ya terserah kalaupun ditulis secara software if else-nya yang mana yang duluan terserah karena hardware nggak tahu itu semua ya, tidak peduli terhadap urutan gitu ya. Nah, kalau yang structural ya, kata kuncinya adalah ada komponen dan ada hardware blocks ya. Jadi ada desain yang skematik begitu ya. Sehingga yang dilakukan di dalam proses desain yang structural ini adalah saya tuh punya blok-blok yang lebih kecil dan saya bisa nggak peduli ya dalamnya apa, tapi saya tahu ya input yang ini nanti koneksinya ke output yang mana. Ya jadi dengan deskripsi koneksi-koneksi itu, saya yang penting blok-bloknya ini saya koneksikan dengan benar, lalu terus itu jalan begitu ya. Jadi makanya namanya desainnya itu desain struktural. Ya karena saya ngerti struktur komponen saya nggak perlu tahu logika di dalam black box komponen saya itu seperti apa. Nah, gaya yang ini kata Sandige jadi penting kalau desain kita proyeknya besar. Ya, sehingga kita tuh bisa partisi proyek kita ke dalam komponen yang lebih kecil ya. Jadi saya nggak usah tahu nih grup yang sebelah situ buat komponennya kayak apa, VHDL-nya gimana, logikanya apa. Yang penting kita setujuin, kamu punya sekian output. Ya nanti output kamu pokoknya kelakuannya begitu connect ke input saya yang ini. Udah cukup selesai. Terus kita kerjain masing-masing tugas kita. Belakangan nanti kita koneksi semuanya. Ya, kita deskripsikan secara VHDL struktural ini, begitu connect terus langsung jalan. Gitu ya. Jadi untungnya adalah bisa bagi-bagi kerjaan. Ya, kalau kita pakai behavioral saja ya, terus projectnya rumit, terus kita harus berpikir seluruh logikanya dari awal begitu ya. Ini capek ya, karena nggak bisa dibagi-bagi. Ya, kalau pakai yang struktural itu jadi bisa. Ya. Nah, jadi kurang lebih begitu ya, sehingga setiap style itu selalu ada untung ruginya sih.
ya. Dan mungkin buat Bapak Ibu yang baru bergabung ya di kuliah-kuliah kita, perlu membiasakan diri ya dengan pertanyaan, yang mana yang lebih baik? Jawaban yang benar selalu adalah tergantung, Pak. Gitu ya. Nah, tapi kan pertanyaan berikutnya tergantung apanya. Ya, jadi tergantung dari project yang kita sedang kerjakan untuk desain ya. Kan kalau kita jadi sales kan juga gitu ya. Oh ini saya punya 2 barang gitu ya. Dan kalau kita konsumen yang cerdas kan kita tanya ya, yang mana jadi yang lebih baik ya. Kalau dia bilang pokoknya ini lebih baik ya, karena yang ini merek musuhnya gitu ya. Nah itu jawaban yang tidak ini ya, tidak engineering sebenarnya begitu ya. Karena semua produk pasti ada kelemahan kekuatan ya. Jadi sales yang cerdas juga biasanya akan bilang ya, ya ini Pak sebenarnya kalau mau tanya yang mana yang baik selalu ada kekuatan dan ada kelemahan. Ya engineer yang jujur kan begitu. Ya tinggal kita bilang ini loh produk saya, ini kelemahannya ini. Tapi kekuatannya ini dan untuk kasus Bapak tampaknya produk saya ini yang cocok, begitu ya. Tinggal argumennya apa benar itu cocok atau enggak ya, itu bisa kita perdebatkan ya. Tapi kalau kita jualan atau kita berpikir sebagai engineer pasti ada yang terbaik di antara semua pilihan yang lain ya. Biasanya kita langsung salah ya. Kita harus selalu berpikir segala sesuatu itu ada plus minusnya ya. Apalagi kan engineering memang hal yang seperti itu ya, bukan idealis. Kita tuh selalu kompromi dengan berbagai constraint yang ada ya di dalam desain kita gitu. Dan begitu kompromi kita itu cukup baik, barang kita jalan, biasanya itu tugas kita sebagai engineer. Ya. Nah kita lanjut lagi ya. Ini data flow design yang paling sederhana ya, karena kalau kita lihat di sini ya kita ada kata kunci arsitektur ya, berarti kita langsung mulai dengan deskripsi kelakuan dari hardware kita. Terus deskripsi kelakuannya, ini diberi nama data flow di sini ya, karena desainnya desain data flow. Tapi ini nama sebenarnya ya. Ini small CKT ini adalah ininya ya, entity-nya. Ya, jadi nama behavior terhadap entity ini ya yang sudah dideskripsikan di atas ya. Nah lalu data flow itu enaknya kalau memang kita punyanya persamaan boolean ya kita tinggal tulis aja ya. Di dalam hal ini A and not B, nor not C and not D, kita masukkan ke F sebagai output gitu ya. Udah selesai. Satu baris ya. Nah tentu ini kan persamaan matematika ya. Kita nggak enak bacanya. Tapi kalau persamaan matematika ini diturunkan dari truth table yang memang udah teruji, udah di reduksi juga dengan Karnaugh map, udah jadi optimal, ya sudah kita bisa meyakini bahwa ini akan jalan dengan baik begitu ya. Nah, jadi program lengkapnya seperti ini ya, ada bagian library di atas, bagian entity, lalu bagian arsitektur dan gayanya data flow ya. Nah, data flow itu bisa juga ditulis dengan berbagai variasi cara yang lain, misalnya dengan yang disebut dengan conditional signal assignment ya CSA atau selected signal assignment gitu ya. Jadi misalnya ini ya, conditional signal assignment. Kita lihat ya. Sebenarnya ini juga pola berpikirnya juga pola berpikir persamaan matematika boolean ya, karena di sini persamaan matematika tetap ditulis ya di baris yang paling atas. Tapi menulisnya caranya begini. Nah, ini bacanya seperti ini ya. Masukkan 1 ke dalam outputnya F ya. Kalau pernyataan ini sama dengan 1 ya. Jadi kalau pernyataan ini benar sama dengan 1, masukkan 1 ke outputnya F. Else ya, kalau tidak benar maka masukkan 0 ke F, begitu ya. Jadi kalimat VHDL ini sepadan sebenarnya dengan kalimat ini ya, karena persamaan boolean ini kalau dihitung lalu hasilnya true atau tidak, terus kita input hasilnya ke dalam F, itu kelakuannya sama sih dengan menulisnya dengan cara yang demikian ya, pakai conditional signal assignment. Ya, kalau ini kan kita evaluasi kalimat matematika booleannya ini kalau true, ya, kalau sama dengan 1, kalau true masukkan 1 ke output. Kalau tidak true masukkan 0 ya. Sebenarnya sama ya dan lebih ringkas ini sebenarnya. Ya, tapi mungkin ada orang yang suka membaca ini sebagai evaluasi terhadap true atau false dari kalimat matematikanya, bisa juga menulis dengan cara demikian ya.
Nah, varian yang lain adalah seperti ini. Ya, kata kuncinya pakai with dan pakai select ya. Jadi persamaan booleannya tetap ditulis di dalam ya. Jadi dengan persamaan boolean ini pilihlah masukkan 1 ke F kalau persamaan booleannya sama dengan 1 ya, when 1. Kalau persamaan booleannya sama dengan 0, masukkan 0 ke F begitu ya. Lalu kalau yang lain when others masukkan 0 ya. Nah, when others ini jadi penting ya karena ini di sini mulai ditulis ya. When others is required to terminate a selected signal assignment statement ya. Karena misalnya library IEEE itu ya, kalau kita pakai standar logiknya, sebenarnya kemungkinannya bukan 1 atau 0 aja. Melainkan banyak kemungkinannya ya, bisa 0, 1, bisa L, bisa H, bisa Z, bisa dash. Dan dash ini sebenarnya artinya don't care. Ya. Nah jadi karena kemungkinannya banyak, berarti kemungkinannya bukan satu-satunya 1 atau 0. Ya bisa L, bisa H, bisa Z, bisa don't care gitu ya. Sehingga perlu dikasih tahu kalau semua kemungkinan yang lain saya pokoknya masukin ke output itu 0 juga. Begitu ya. Yang di dalam kasus program decoder atau MUX itu juga kenapa kita perlu when others karena hal itu sih. Karena yang kita pakai library-nya logika yang terkandung di dalam library itu macam-macam bukan cuma 1 sama 0 ya. Karena di dalam desain hardware tertentu bisa jadi kondisi-kondisi sinyal yang semacam ini bisa dibutuhkan ya untuk pemodelan ya. Nah, ada pertanyaan sejauh ini dulu untuk data flow. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, LH sama Z itu apa ya Pak ya? Nah, coba kita lihat pelan-pelan ya. Di bagian ini sih belum menjelaskan ya. Di dalam kasus-kasus kita itu juga cenderung nggak dipakai. Coba di bagian belakang dari chapter Sandige ini dia menunjukkan beberapa kata kunci sih. Apa artinya sama Pak? Low high sama zero Pak. Iya, bisa seperti itu ya. Makanya labelingnya begitu ya. Cuman saya tuh nggak pengen nyebut yang salah ya. Itu mestinya di dalam deskripsi library IEEE standar logiknya sih mestinya ada ya. Dan di dalam buku Sandige sering nggak dipakai sih pemodelan itu ya. Tapi secara hardware kan kita tahu ya di situ bisa banyak setannya ya. Karena kalau low sama high ya mungkin bisa kita definisikan tegangan sampai level tertentu ya. Kalau 1 sama 0 murni logika ya terlepas dari tegangan. Nah kalau zero itu bisa dia menggantung ya atau kena ke ground gitu ya. Kalau don't care saya nggak peduli ya logikanya apa gitu ya. Jadi di sini nggak ada sih. Mungkin harus lihat ke deskripsi library IEEE-nya ya. Yang mendeskripsikan kemungkinan-kemungkinan itu. Cuma memang di sini yang diwanti-wanti oleh Sandige adalah kita tuh berpikir logika itu pokoknya 0 sama 1 aja. Masalahnya di library-nya enggak. Ya, standar STD logic dari IEEE itu ada 6 kemungkinan ini ya. Sehingga kita tuh selalu harus menambahkan when others ini supaya seluruh kemungkinan kita yang kita uji di rangkaian kita itu lengkap. Itu sih poinnya sih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, saya lanjutkan ya. Kita lanjut dengan yang behavioral design ya. Nah, behavioral design kata Pak Cuan lebih simple ya.
Tetapi buat yang nggak terbiasa berpikir hardware bisa agak membingungkan juga ya. Nah, ini untuk behavioral design, Sandige bilang kata kuncinya itu proses, ya, proses sampai end proses ya. Jadi misalnya kalau kita lihat ya, bagian entity-nya sih sama ya, nggak berubah. Nah, kita lihat kata kunci ini ya. Jadi habis bagian arsitektur, lalu di dalam bagian arsitektur ini kita bisa deskripsikan juga sinyal ya, sinyal internal. Ini sinyal yang bukan input atau output ya, karena entity-nya kita punya input dan output yang ada di bagian paling luar dari black box kita. Tapi di dalam kelakuan dari si black box-nya kita bisa deskripsikan semacam variabel internal ya. Ini pakai kata sinyal ya, dan di dalam sini juga pakai tipe datanya standar STD logic ya. Nah, lalu di dalam proses ini itu ada sinyal-sinyal pemicu tuh. Jadi kalau A, B, C, D ini adalah inputnya dan sinyal internal ini A, B, dan C, D ini berubah ya, maka proses ini dijalankan. Ya. Dan kita lihat ya, misalnya A, B ini kan sinyal antara ya, diisi dengan A and not B. Lalu C, D ini sinyal antara juga diisi dengan not C and not D. Ya, lalu A, B, NOR, C, D ini yang diisikan ke outputnya begitu ya. Dan kalau kita lihat kan ada kalimat yang mendahului kalimat yang lain ya. Kalau di dalam desain data flow tadi pokoknya seluruh logika booleannya ditulis satu baris terus dieksekusi ya, sehingga kita secara natural berpikir itu dijalankan sekaligus ya. Kalau ini enggak ya, ini ditulisnya dipisah nih. Dia pisah dua ya logikanya, bagian yang atas dan bagian yang bawah nanti di NOR, dan dia tulis satu-satu sehingga kita berpikir seolah-olah bagian kalimat yang atas ini jalan duluan, tapi itu enggak. Karena di dalam VHDL ini proses ini adalah concurrent. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di dalam kata kunci proses ini sampai end proses di bawah ini terjadinya bersamaan. Begitu ya. Sehingga behavioral arsitektur yang semacam ini sama dengan data flow design yang di atas itu tadi. Ya, cuman cara menulisnya berbeda ya. Kalau kita bisa ngurutkan buat mata kita yang baca mungkin lebih enak begitu ya. Nah, lalu kita juga bisa tulis dengan memanfaatkan ini ya, kalimat seperti if dan else ya, dan and if ya. Ini kebiasaan coding yang biasa ya kalau Bapak belajar bahasa pemrograman yang lain, C++, Java atau yang lain ya. Biasa dengan if else semacam ini ya. Lalu tapi tetap ada kata kunci prosesnya. Karena if else ini semuanya dilakukan juga secara bersamaan. Ya, logikanya begitu. Segala sesuatu yang ada dalam proses ini terjadinya bersamaan. Dan terjadinya adalah kalau ada sinyal pemicu ini ada perubahan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalimatnya bilang if. Kalau yang di depan ini, nor ini. Jadi sebenarnya if kalimat ini true, maka F masukkan 1. Ya, jadi ini sebenarnya sama aja sama kalimat-kalimat Boolean data flow yang di atas ya. Else F-nya masukkan 0. Terus and if ya. Jadi sebenarnya sama aja, cuman cara menulisnya kalau kita mau pakai if dan else begitu ya, kita harus pakai gaya yang behavioral, terus kata kuncinya proses. Supaya segala hal yang kita tulis di dalam proses ini diperlakukan sebagai terjadinya bersamaan. Ya. Nah, lalu ya ini Sandige memberikan catatan ya. If else itu bisa di nested ya. Nested artinya di dalam if itu ada if lagi ya. Jadi misalnya contoh seperti ini, if terus ada then, tapi terus ada else if, di dalam else if-nya ada else-nya lagi ya. Jadi ada masuk ke dalam ya, bertingkat begitu ya. If else-nya sama seperti bahasa pemrograman software yang lain ya. Di VHDL bisa juga melakukan hal semacam itu. Bedanya adalah segala sesuatu yang ada di proses nanti logikanya diperlakukannya sebagai terjadi bersamaan. Tapi nulisnya bisa ya, nested seperti ini. Lalu kalau kita nggak suka nested karena bikin agak jelimet ya untuk dibaca, dan toh semuanya terjadi bersamaan ya, bisa pakai gaya ini juga ya, if. Lalu kata kuncinya ini else if ya, jadi satu kata, terus else dan and if ya. Jadi bisa ini sejajar begitu tapi pakai else if dan else ya.
Nah, bisa juga kita pakai gaya yang lain ya, pakai case. Ya ini sebenarnya mirip-mirip juga ya, tapi cara mengatakannya berbeda ya. Case, nah itu kalimat booleannya ditulis ya, is when 1 maka ke outputnya masukkan sinyal 1 ya. When 0, jadi maksudnya when kalimat di atas ini 0 ya atau tidak true, F-nya dimasukkan 0 ya. When others, jangan lakukan apa-apa ya. Null ini artinya jangan lakukan apa-apa. Dan karena ini behavioral, selalu masih ada kata kunci prosesnya dan sampai end proses. Begitu ya. Jadi kita tuh selalu tahu ya bahwa kalau ada proses ini dianggapnya yang di dalam ini semua terjadinya bersamaan. Walaupun saya menulisnya seolah-olah terjadinya berurutan, tapi sebenarnya enggak. Ya. Nah, cara menulis yang lain ya. Jadi behavioral banyak ya cara tulisnya. Tinggal dipilih ya yang mana yang kita paling nyaman dan untuk dibaca juga enak ya. Bisa juga pakai selektor semacam ini ya. Pakai case sama when ya. Kalau di atas ini pakai case tapi huruf booleannya ditulis semua ya lengkap. Kalau di sini ini pakai ini kalimat booleannya ya dimasukkan dulu ke sinyal yang di sini disebutnya cell ya. Mungkin maksudnya select begitu ya. Lalu case, nah sinyalnya ini yang dilihat case-nya ya. Tapi ini sebenarnya karena udah di sinyal ini ya ini kalimat yang dimengerti juga di VHDL ya. Lalu apa yang dituliskan ke output kita tulis lagi dengan kalimat when seperti di atas gitu ya. Jadi banyak variasi-variasi cara penulisan ya. Tinggal kita sukanya yang mana terus kita pakai ya untuk kebutuhan kita. Nah, jadi itu yang behavioral. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke yang structural? Belum, Pak. Oke ya, seperti yang dibilang Pak Cuan mungkin yang behavioral yang paling gampang kita baca ya. Nah, yang structural ini tadi udah di atas sedikit dijelaskan ya bahwa keuntungannya adalah kita tuh bisa membagi kepada komponen-komponen yang lebih kecil. Ya, dan desainnya itu pola berpikirnya skematik ya. Input sama outputnya koneksinya seperti apa. Ya, lalu ada proses di mana komponen itu kita instantiate ya, istilahnya itu instantiation ya. Jadi komponen yang kecil-kecil itu harus kita deklarasikan, kita definisikan dulu. Habis itu terus kita pakai di dalam prosesnya kita. Begitu ya. Nah, dipakainya itu komponennya namanya instantiation ya, itu istilah yang dipakai oleh Sandige ya. Nah, jadi kalau kita mau desain yang semacam itu ya, maka kita tuh berpikirnya pola struktur gambar seperti ini. Ya, jadi kalimat booleannya itu kan kalau kita breakdown kita punya n dengan input A, B gitu ya. Terus kita punya N yang lain. Lalu di ujungnya kita OR begitu ya. Sehingga kalau saya deskripsikan ya masing-masing blok ini dengan behavioral yang biasa ya. Lalu saya koneksikan outputnya ini ya. Outputnya ini saya konekin ke input yang di depannya dan seterusnya. Terus saya definisikan koneksinya ini secara VHDL dengan benar. Maka dia akan jalan tuh. Ya ini tentu untuk project yang sekecil ini ya cuman ada AND gate 2 dan OR gate kayaknya nggak masuk akal ya pakai struktural. Tapi kita harus bayangin kalau project kita udah besar ya dan black box yang ini isinya cuma satu logic gate ini bisa sangat rumit di dalam ya. Saya tuh akan jadi lebih senang ya kalau pokoknya yang ini dikerjain oleh grup lain. Yang penting saya nanti koneksikan input outputnya dengan benar ke blok saya terus nanti dia bisa jalan ya. Jadi bisa bagi kerjaan ya itu keuntungannya sih. Nah kita lihat ya cara-cara melakukannya. Ini sih biasa ya library terus entity ya. Ini sama seperti yang lain. Nah yang penting ya yang terjadi adalah ada proses definisi komponen, lalu ada instantiation ya pemakaian komponennya yang dilakukan setelah begin yang pertama. Ya, jadi habis proses ada begin. Nah, pada saat itulah komponen itu dipakai ya.
Nah, kita lihat dulu ya cara mendeklarasikan komponennya ya. Itu mirip dengan entity sih. Ya, jadi ditulis komponen ini N yang pertama ya, portnya apa, ada input, ada output ya. Inputnya 2, outputnya 1 ya. Jadi ini kayak pakai entity ya, tapi ini sebenarnya eh, black box yang lebih kecil yang kita akan koneksikan di dalam desain kita ya. Jadi ada 3 komponen. Nah, lalu waktu kita instantiation ya, waktu kita pakai ya, itu kita tulisnya setelah begin yang pertama. Ya, begitu ada begin, nah kita tinggal pakai nih. Dan waktu kita pakai ya, kata kuncinya adalah port map. Ya, karena yang kita lakukan waktu kita memakai komponen yang lebih kecil itu ya adalah mengkoneksikan input outputnya. Ya, jadi misalnya ini ada koneksi I1 ya, ini kan input yang terhadap komponen yang pertama ya. I1 dikoneksiin kepada sinyal A. Ya, karena A itu adalah ini ya, entity yang paling besarnya, yang paling luar nih. Ya, jadi kalau kita lihat di gambarnya, kalau kita bingung nih, A nih yang paling ujung nih. Inputnya tuh ada 4 ya, A, B, C, D ya. Jadi di sini kita tinggal definisiin koneksinya. Jadi I1 kita map ya, I1 dari komponen N1 ya. Jadi dengan demikian kita tuh mengacu ke komponen yang ini, lalu I1-nya kita konekin ke A. I2-nya kita konekin ke B, lalu outputnya O1 kita konekin ke AB ya, karena di gambar skematiknya O1 itu koneksinya ke AB gitu ya. Jadi yang dilakukan sebenarnya di dalam structural design itu kita mendefinisikan koneksi-koneksi ini aja ya, pakai kata kunci port map dari komponen tertentu ini. Ya, lalu kita definisikan semua ya, kita tulis semua koneksi dari input outputnya. Terus kita tinggal N. Nah, ini begitu koneksinya ini tepat ya, terus komponen ini semua behaviornya jalan, ya udah desain kita pastikan jalan gitu ya. Nah, ini beberapa hal kunci ya yang terjadi. Jadi deklarasi komponen itu dituliskannya adalah antara arsitektur dan begin yang pertama. Ya, jadi habis entity yang kita lakukan kan arsitektur, ya. Nah, begitu arsitektur di dalamnya ada sinyal antara itu untuk melakukan koneksi, lalu ada deklarasi komponen-komponen. Biasanya kalau di gaya yang data flow atau behavioral, habis arsitektur itu langsung begin tuh, karena kita tulis kelakuan dari black box kita itu langsung di arsitekturnya itu ya, pakai gaya behavioral atau pakai gaya persamaan booleannya. Tapi kan kalau di gaya struktural ini kita deal dengan komponen-komponen yang lebih kecil. Ya, jadi begitu arsitektur yang kita lakukan adalah definisi komponen-komponennya dulu. Ya, begitu begin baru komponen-komponennya kita pakai lalu kita konekin. Ya, jadi itu yang ciri khasnya structural design. Ya, nulis komponennya di mana juga jadi penting ya, yaitu antara arsitektur sama begin yang pertama. Ya. Lalu kata kuncinya adalah komponen itu ya, yang sebenarnya adalah seperti mendefinisikan entity ya, tapi ada di dalam arsitektur ya, sebagai satu komponen ya. Nah, yang penting juga ya, di sini Sandige bilang it should be noted that instantiation statements atau component instantiations cannot be placed inside a process. Ya, jadi nggak bisa dilakukan di dalam proses ya. Jadi di sini kata proses itu nggak dipakai ya, habis begin langsung definisi koneksi-koneksi langsung end, selesai. Ya, kata proses itu ciri khasnya behavioral ini ya, design, karena pakai kalimat yang berurutan atau else if itu, tapi mau dikerjakan secara logika itu secara bersamaan. Ya, kata proses itu penandanya nih, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kata kunci proses itu dilakukannya bersamaan. Ya. Nah, terus Sandige kasih komentar di sini ya, di chapter 2 desainnya itu flat. Ya, flat itu maksudnya ya nggak ada
komponen-komponen semacam itu ya, dan ditulisnya seperti ini ya. Jadi desain yang flat itu memang lebih pendek ya. Yang hierarchical atau struktural itu kayaknya ribet ya, karena harus ngomong komponennya, harus di instantiation koneksi-koneksinya. Tapi kalau desain projectnya sudah sangat besar ya, yang hierarchical itu atau yang struktural itu jadi penting karena kita bisa bagi kerjaan ya. Ini yang dikomentari oleh Sandi G ya. In a very large design project, a flat design approach suffers. Ya, jadi kalau proyeknya udah sangat besar, terus kita mau flat, pokoknya di dalam satu arsitektur aja semua kelakuan proyeknya gitu ya, itu jadi susah. Begitu ya, karena kita pingin bisa bagi kerjaan juga. Nah, kalau kita mau bagi kerjaan, kita kombinasi deh. Komponen yang kecilnya itu dikerjain behavioral design, nanti dikonekin jadi proyek yang gedenya pakai structural design gitu ya. Nah, di bagian akhir chapter ini ada sedikit penjelasannya tentang kalau input output kita itu kita mau pakai satu gelondongan ya. Jadi pakai bus signal ya. Jadi gelondongan sinyal kita itu bisa kita tulis misalnya pakai STD logic vector 3 down to 0 ya. Artinya saya punya satu gelondong sinyal ini D0, D1, D2, D3. Yang D3 ini yang paling besar binernya. Lalu yang ini adalah yang D0 least significant bit ya, yang angka yang paling kecilnya gitu ya. Supaya kita nggak usah definisiin satu-satu banyak, kita bisa pakai bus yang gelondongan ini gitu ya. Terutama untuk desain kayak decoder atau MUX itu jadi enak ya. Karena saya bisa tulis sinyal satu gelondongan seperti ini ya. Saya kasih tanda kutip gitu ya. Terus itu VHDL-nya ngerti ini sinyal yang satu bus begitu ya, vektor sinyalnya begitu ya. Yang saya masukkan ke output D ini ya. Inputnya juga gitu ya, saya bisa perlakukan sebagai sinyal vektor ini ya, 3 bit misalnya di dalam kasus yang ini ya. Nah, ini ada tentang others clause itu tadi ya. Jadi when others selalu harus dilakukan karena STD logic itu ada 6 kombinasi itu ya. Ini ya, when others-nya ini harus dideskripsikan karena ini tuh belum lengkap ya 01-nya. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang harus kita tutup ya. Karena nanti kalau kita burn ke hardware terus nggak ada when others-nya ini. Lalu hardware-nya ternyata muncul ya kelakuan LH atau zero atau don't care gitu ya. Nanti outputnya jadi kacau nih ya, karena nggak kita kunci di sini dengan klausa when others ini ya. Nah, ini tipikal ya kalau disimulasiin ada anak tangga semacam ini. Nah, lalu juga simulasinya kita lihat ini ya. Ini yang input yang ke 0 ini bergeraknya kayak clock tapi yang paling cepat. Terus yang ke 1 lebih lambat 1 periode ya. Lalu yang bit yang keduanya lebih lambat lagi. Ya, karena dengan demikian saya tuh punya semua kemungkinan nih. Di sini 000, lalu 100, terus 010 ya, 110 dan seterusnya. Ya, sehingga outputnya bisa keluar cantik kayak anak tangga seperti ini. Ya, jadi biasanya kalau mau simulasi ya inputnya itu di force pakai clock, terus clocknya periodenya tinggal kita buat beda ya, bertingkat semacam ini, maka kita dengan demikian ngetes semua kemungkinan inputnya sih. Ya. Ya ini project yang lebih besar. Oh, udah selesai nih ya. Ini tinggal contoh-contoh VHDL ini bisa dibaca sendiri. Nah, begitu materi kita malam ini soal chapter 4 ya, 3 style design dari VHDL. Ada pertanyaan atau komentar? Kalau ya. Berarti tadi kalau yang struktural itu berarti yang tadi A underscore B itu berarti output dari komponen satunya itu berarti hasil dari gerbang N itu kalau dari gambar. Ya, A underscore B itu sebenarnya nama sinyal ya. Kalau di desain VHDL-nya ya. Karena skematiknya dia itu ada di antara ya. Jadi kalau kita lihat lagi skematiknya, ini kan A underscore B ya. Ini sinyal antara nih. Sebenarnya black box kita kan sebesar ini ya yang kita definisikan di entity. Tapi di komponen kita buat komponennya jadi lebih kecil. Lalu ada sinyal antara ini nih. AB sama CD. Yang kita harus definisikan nanti untuk mengkoneksikan
O1 ke I1 yang ini nih lewat sinyal antaranya ya. Dan secara VHDL yang terjadi adalah ini setelah deklarasi komponen ya, setelah arsitektur biasanya kita definisikan sinyal antaranya. Ini ada AB, CD, tipe datanya standar logic ya. Tapi sinyal yang di dalam ini itu nggak bisa, nanti kalau jadi hardware ya, nggak bisa diamati dari luar tuh, karena ini cuma ada di dalam black box entity kita. Ya, yang teramati dari luar itu adalah yang didefinisikan di entity ini, A, B, C, D sama F. A, B sama C, D itu sinyal antara di dalam doang, makanya definisinya di dalam arsitektur ini ya, dan pakai kata kunci sinyal. Ya. Dan AB dan CD ini nama sih, basically nama, semacam nama variabel yang dipakai untuk sinyal antara, nanti dipakai untuk koneksi ini. Ya, jadi I1 dari yang C3 ini inputnya nanti dikoneksiin ke AB, sedangkan AB ini adalah koneksi dari O1 dari komponen yang N1 ini. Ya, sehingga dengan demikian O1 ini sebenarnya dikoneksikan dengan I1 ya, tapi lewat sinyal antara A_B. Ya. Apakah jelas menjawab, Pak? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan, komentar lain dari Bapak-Bapak? Kalau nggak ada, sejauh ini ya materi kita. Thank you untuk malam ini. Selamat istirahat. Kita ketemu di texting yang berikutnya. Terima kasih, Pak.